وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زدنا علما ورزقنا فهما يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم زدنا علما ورزقنا فهما ya Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ya Bunda yang kami hormati, kita lanjutkan dengan memulai dengan surah Al-Fatihah seperti biasa. Kita buka surah Al-Fatihah kita dulu sebelum kita masuk buku talaqi kita hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita langsung ke buku talaqi kita. Materi kita hari ini sudah memasuki materi berikutnya. Kita cukupkan dulu dengan materi nun mati atau tanwin. Terakhir kemarin dengan cara menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin. Kalau yang nun mati tanwin kita simpulkan sebentar. Cara baca nun mati ayah bunda, nun mati tanwin. Halaman sekarang sebenarnya halaman 74. Tapi kita akan jemput sebentar halaman yang 5 halaman sebelumnya sebagai kesimpulan dari materi kita beberapa pertemuan sebentar beberapa menit, agak 5 menit pertama. Cara membaca nun mati atau tanwin itu untuk mudahnya kita sudah berikan beberapa clue-nya kemarin ya Bunda. Ya 74. Sekarang 74 ini cara berwakaf nanti, cara berwakaf. Nah, tapi kita akan review sebentar cara baca nun mati tanwin yang kemarin sebagai kesimpulan dari beberapa pertemuan kemarin. Cukup ayah bunda lihat saja nun matinya, bila tidak bertanda maka besar kemungkinan dia lamakan dengungnya. 1. Bila nun matinya tidak bertanda di Al-Quran Madinah, Al-Quran Timur Tengah maksudnya, maka lamakan bunyinya. Tergantung hurufnya yang ada setelahnya itu apa. Tidak bertanda, contoh bertemu dengan K, itu dipastikan nun matinya tidak bertanda, hanya nun saja, tidak dibuat matinya di situ. Maka di situ ada indikasi yaitu bacakan n-nya lama, bawakan ke K, inku, itu maksudnya. Tidak dibaca inku tapi inku. Nah, itu kesimpulannya. Kalau nun matinya tidak bertanda, maka besar kemungkinan n-nya dilamakan dalam bentuk huruf setelahnya apa? Gabungkan dengan huruf setelahnya. Nah, kalau nun mati bertemu fa, anfu menjadi lamakan. Lama itu wajib, tak boleh sebentar. Lama itu lama lebih kurang 2,5 atau 2,3 harokat lah. Itu maksudnya. Begitu seterusnya. Bila nun mati tak bertanda,
maka lamakan bunyi n-nya tergantung siapa huruf setelahnya. Kalau bertanda, kalau nunnya bertanda mati, ya cukup jelaskan saja dan baca dengan sebentar. Sekali lagi, nun mati bila seperti ini saja, maka kita bilang dia sangat besar kemungkinan untuk dilamakan baca n-nya tergantung huruf yang ada setelahnya. Huruf yang ada setelahnya. Kita ganti, ini agak kanan, kita ambil dari kiri, aku angkat dari kanan ya, dari kanan ke kiri. Bila ini seperti ini, maka lamakan n-nya, siapapun setelahnya pasti akan dimulama itu fa, misalkan ada fa, maka baca n-nya bawa ke sini. Kita ambil satu contoh di a, maka bacanya gabungkan n dengan fa menjadi alfa. Yang kita harapkan bunyi lama itu alfa. Tidak boleh dibaca anfa, tapi alfa. Begitu seterusnya. Kalau nanti ada huruf, contohnya huruf ko, di bawah, di setelah nun kita anggap ini, maka bacanya anko menjadi angko. Tetap lama, tetap harus dilamakan. Tidak boleh anko, tapi angko. Kalau bertemu nanti dengan ta contoh. Ini memang harus digantung lidah kita nih. Jangan dibaca anta. Karena kalau dibaca anta, dia akan berbunyi s, bunyi n-nya jelas. Bunyi n-nya akan jelas. Tidak boleh n-nya jelas. Harus digantung lidah sehingga berbunyi anta. Tidak boleh anta, tapi anta. Lidah kita digantung, tidak bersentuhan dengan gigi atas, depan, kiri kan tidak, tapi gantung saja. Anta. Dan wajib lama. Lama ini kuncinya. Lama. Begini seterusnya. Ada lagi huruf waw. Contoh misalkan huruf waw sini. Anwa menjadi dengan juga awwa. Lama juga. Lama. Itu cluenya tuh. Bila nun tak bertanda, tergantung huruf setelahnya apa. Bawakan huruf setelahnya dan lamakan. Ini baru hanya 4 sampel contoh dari sekian banyak huruf yang dengung dengan huruf setelahnya. Bila nanti nunnya bertanda seperti ini, maka dipastikan hurufnya bukan ini akan berada setelahnya. Ini cara bacanya. Kalau sudah begini ya, baca dengan bacaan biasa. An bertemu dengan a, maka dibaca an-a. Itu tidak boleh lama-lama tuh. Tidak boleh an-a, tidak boleh. Cukup sebentar saja. An-a. Kalau sudah bertanda, matinya dituliskan. Begitu seterusnya. Contoh anha, diganti di sini. Ada h besar nih, nunnya bertanda, maka bacanya anha. Sebentar juga, karena nunnya bertanda. Jadi tak bertanda ini membantu kita nanti di Qur'aniyah membacakan lama dengung atau tak lama dengung. Begitu. Ini memudahkan ya, benar ya. Kalau di Indonesia ini semuanya begini semua. Kalau di Indonesia, ayah bunda wajib menghafal huruf-huruf yang ada setelah nun mati itu. Kalau mau menghafal bagus juga. Tapi kalau tidak mau ribet, kami berikan yang paling mudahnya, cukup lihat tandanya saja. Di Madinah ini dibikin 2, ada yang bertanda, ada tadi yang tidak bertanda yang tadi. Itu membantu kita untuk melamakan. Gitu ya. Kemudian anho, pasti juga tuh. Nunnya bertanda, dibaca anho. Itu cluenya. Itu clue mudah untuk membaca Al-Quran standar Timur Tengah. Kita cukupkan. Ada nun bertanda, maka nunnya n-nya sebentar. Jelaskan n-nya sebentar. Kalau tidak bertanda, tergantung hurufnya apa, yang pasti dia lama dengarnya. Lama. Tak bertanda lama, bertanda sebentar. Itu dia. Berlaku juga untuk huruf nun mati ya. Nun mati kalau dia bertanda seperti halnya nun mati bertanda, nunnya dibaca lama sebentar. Sebentar juga. Amwalukum wa. Bacanya nih ada kum mati bertemu dengan wa. Dibuat tandanya di sini. Maka dibaca kum wa. Tidak boleh lama n-nya. Sebentar juga karena n-nya bertanda. Sama dengan ini. Kalau bertanda sebentarkan bunyi n-nya. Kalau n-nya bertanda sebentarkan m-nya.
Begitu cluenya yang mudah. Kalau sudah tak bertanda mimnya, maka baca M-nya sama dengan N mim, lamakan. Kun bertemu mim, mim mati bertemu mim, contohkan. Mim tak bertanda nih, dibaca, lamakan, kumma. Nah itu, tak bertanda, lamakan M-nya. Bertemu dengan bah. Nah, karena mim tak bertanda, itunya cara bacanya. Tak bertanda, lamakan. Sama juga, mim tak bertanda, lamakan. Bertanda mati dia, dituliskan matinya, sebentarkan baca M atau N-nya. Terakhir sebelum kita masuk ke buku wakaf ya. Diambil orang punya lah. Enggak. Atau dibuat orang enggak? Iya, aku dah boleh orang aku pakai aku. Pakai di orang dia lah, aku ada berapa ya? Aku ada lah ambil. Oke. Mati sekarang tanwin terakhir sebelum kita masuk. Tanwin ini kita buat kemarin juga kejadian seperti ini. Bila tanwinnya sejajar seperti ini, sejajar bawah seperti ini dan dibikin waw nun, ini nun yang ditatalungkuin aku yang tidak. Awak kira ini. Lagi balik orang. Ini waw, ini nun yang tertelungkup. Kalau seperti ini sama dengan seperti ini, maka cara bacanya sama dengan nun yang bertanda mati. Bagaimana bacanya? Sebantah seh. Jangan sebenarnya baca N-nya sebantah, eniko dan eko sebantah seh. Tak boleh lama-lama. Jadi kau sekawan kok besti kau dulu. Cara bacanya N sama, sebentar saja, sejajar. Itu. Sedangkan nanti ada lagi tanwin yang baginjai. Baginjai saya panjang yang di bawah. Nah, panjang yang di bawah. Kalau itu kan sejajar nih. Ini panjang yang di bawah. Dan untuk depannya depan atau waw. Nah, itu huruf waw 2 kali. Ini sama dengan nun tak bertanda. Itu caranya. Itu cluenya. Tapi kalau lama kok tergantung huruf setelahnya apa. Kalau ya contohnya. Ya maka bacakan anya, pakai ini ayya. Gitu. Pokoknya yang baginda ini lamakan bunyi N-nya tergantung siapa. Kalau sejajar sabantakan N-nya. Ini yang akan mungkin akan agak nyinyir kami bilang ini benar. Karena butuh sinyal yang agak kuat sih. Kalau sinetron tanggung aku nak nangkuk ada dah. Aku lupa balik. Iya. Boleh kasih aja tantuk kepala saya. Ya. Ini clue pertama. Indah juga. Nah, di Indonesia, Indonesia nih kemen ayat bilang itu semuanya begini semua. Enggak ada masalah sebenarnya. Kalau yang mampu menghafal huruf yang ada setelahnya, silakan hafal. Tapi kami yakin ayat modelnya sama jo instan. Udah tuh capek juga. Sama papa melewa. Bisa jadi. Mudah-mudahan saja. Iya. Ini untuk tanwin dan mati. Sekali kami tutup ini. Nanti kalau yang ragu boleh tanyakan. Sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Ini yang juga sering atau tak kalah pentingnya juga cara kita berhenti di akhir ayat atau di tengah-tengah ayat. Ada peraturannya. Cara wakaf itu bahasa Arabnya berhenti. Cara berhenti pada akhir ayat atau tengah ayat. Ini perkataan dibuatnya. Ini bahasa Melayu nih. Ada 4 cara nih. Ada penanya 4. Pertama, diwakafkan atau wakaf itu diberhentikan dengan kadar panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat serta matikan huruf akhirnya. Itu maksudnya. Serta matikan huruf akhirnya. Contoh di ayat ini, di buku ini, syarril waswasil khannasi, nanya kan panjang tuh huruf kedua sebelum akhir, 2 panjang. Maka nasi itu cara bacanya yang sebelah yang kiri paling ujung syarril waswasil khannas. Ya, pertama panjangkan dulu nanya. Boleh yang milih 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, 8 tak boleh. Apalagi 10, apalagi sepanjang angok, tidak boleh. Ada batasannya ya.
Dua, ya boleh. Ini kan seharusnya kan 2 kan. Nah, karena dia terakhir, kita boleh jadikan 4 angka. Baik ya, alhamdulillah pertanyaan. Ya, ya, baik. Makanya ini menjadi fondasi yang penting itu ya. Ini kan sudah lanjutan dari pemateri kita yang ada sebelumnya. Ayah harus paham kemarin, paham dulu panjang yang berawal dari alif. Ya mati, ke terakhir waw mati. Alif ini tanda panjang bagi huruf sebelumnya yang berbaris atas. Kalau ada huruf berbaris atas, apapun hurufnya terserah. Pokoknya 28 huruf itu letak siko. Arti barisnya. Kemudian ada alif di sini. Maka yang ini dibaca panjang 2 harokat. Contoh 2 huruf. Oh, bisa kedua. Dua lah. Pertama ba. Ba kok panjang karena alif. Wah, kau udah gabung kok. Ada yang udah gabung. Seperti wah. Wah itu tidak bisa gabung loh ya. Tapi saja mereka. Wah dibaca 2 harokat. Ba, wah 2 harokat. Atas bertemu alif 1. Yang kedua, karena ya mati ini syarat huruf sebelumnya harus berbaris bawah. Contoh, kita buat contohnya ada huruf J lah. J. Ini ya ini. Ya tak bertanda, tak bertinggi ya nih. Pokoknya bawah, kalau bawah dia pasti ya. Maka J 2 harokat. Atau nanti ada huruf Q. Huruf Q ada ya setelahnya. Bukan Q, bukan I. Maka panjang 2 harokat. Bas bawah bertemu ya. Sudah 2. Yang ketiga terakhir, waw ini bisa jadi panjang waw mati bila huruf sebelumnya berbaris depan ya. Depan. Contoh 2 huruf juga, ada huruf lu. Lu panjang karena waw, lu 2 harokat. Contoh berikut, kita ambil 2 saja. Ada huruf H pedas, hu. Nah ini. Bermula dari sini semua nih ya. Bermula dari sini semua. Sini sudah paham? Nanti yang ini baru paham ya. Ah, baik. Ini kan 2 harokat ya. Kita hapus 1 aja. Nah, soal sini saja kita hapus. Bila tadi ada huruf kedua terakhir dipanjang, kemudian ada huruf yang dimatikan terakhir. Ban. Kita buat sini. Arti bani. Kalau berhenti di sini, ini kan 2 asalnya nih. Ada wakon di terserah mau tanda wakonnya angka berapa, pokoknya wakon sini. Ada angka 5 misalkan ya, berhenti sini. Bani menjadi panjang. Ba ini boleh variasi. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Karena apa? Karena ada huruf yang dimatikan. Ini aslinya dia berbaris nih, tapi kan ayat berhenti dimatikan jadinya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani. Jadi diban 2, diban 4, diban 6 saja. Misalnya itu, ada panjang dulu, ada huruf yang dimatikan. Berlaku juga ini. Contoh J. Ada kata-kata J ini, kita buat J ini. Nah, J ini. Kalau berarti di sini, boleh pilih saya. Mau 2, mau 4, mau terserah boleh. Yang tidak boleh itu kita tadi 10 tak boleh. Panjang 6 panjang Ustaz, tidak bisa. Tidak bisa panjang ada. Tidak ada bantuan ya. Terakhir, lu nih, kita buat lun. Ada luna. Menjadi kalau berhenti, bukan lagi, matikan. Lun, matikan akhirnya. Ini gini. Jadi panjang ini ya, karena ada huruf yang dimatikan di akhir ini. Ini kuncinya. Bila tak ada huruf yang dimatikan ini, maka panjangnya kembali ke asal. Berapa? 2 saja. 2 saja. Wadduha. Wadduha. Kita bikin sini ya. Nggak lebih dipet segini. Wadduha itu ada katanya ada wadduha. Wadduha. Panjang ini kan alif kecil. Berapa panjang ini ya? Kita agak ke 1 nih. Wadduha. Berapa nih? Berhenti sini. Panjang H berapa? Kita berhenti nih. Boleh 4. Boleh 6. Tak boleh. Apalagi 6. Apalagi 8. Wadduha. Ikut nak ngerti itu. Kenapa tidak boleh dipanjangkan? Karena tidak ada huruf yang dimatikan setelah panjang. Itu kuncinya. Makanya 2 saja. 2 saja. Itu.
Begitu ya, begitu. Nah, ini yang pertama. Kalau yang panjang ya, kita ulang lagi. Tanya lagi Ustaz. Boleh ya? Ini perlakuannya sama terhadap kita berhenti di tengah. Baik, bagus. Kalau dia sebaris, kalau kita ada sampai. Ya. Berhenti di tengah. Tapi tidak ada tanda berhenti. Tapi posisinya memang ada huruf yang diwakilkan. Sip. Wakaf ini kira-kira tadi berlaku untuk di akhir ayat atau di tengah-tengah ayat. Kita berhenti nih. Tengah-tengah ayat. Berarti di tengah ayat, tapi mencukupi ini. Mencukupi matikan, maka apanya sama? Boleh 2, 4, boleh 6. Begitu. Tidak hanya berlaku di akhir ayat. Kalau dulu kami masih ingat tuh pelajaran dari guru kita, sama mudah-mudahan kita kena begitulah keterbatasan dulu. Pokoknya di akhir ayat panjangkanlah sampai yang panjangnya itu dulu. Pokoknya setiap akhir ayat panjangkan, tidak, dia tidak mesti di akhir ayat. Di tengah-tengah ayat juga dia berlaku selama syarat ini terpenuhi. Ada panjang, ada yang dimatikan, maka berlaku 4, 2, 4 atau 6. Gitu ya? Nah, oke. Insyaallah paham lah ini. Tapi memang bersumber dari sini ya. Bersumber dari panjang 2 dulu. Paham 2 dulu, baru ada yang dimatikan, baru dia paham menjadi 2, 4, 6. Baik, itu yang pertama. Kita baca sama-sama nih. Kita baca yang 2-nya, yang 4 dan 6-nya. Syarril waswasil khannas. 2 rakaat, 2, 3. Dua saja dulu, tidak pakai 4, 2 dulu ya sekali. Syarril waswasil khannas. Tapi jangan lupa juga, nun ini bertasydid. Kalau nun bertasydid wajib dengung lama juga. Dengung dulu. Syarril waswasil khannas. 2, 3. Yang 2, pakai yang 4 lagi. Syarril waswasil khannas. 2, 3. Itu pertengahan. Boleh panjang itu Ustaz. Syarril waswasil khannas. 2, 3. Itu paling panjang. Ya, itu ya paling panjang ya. Kalau panjang itu ya, mohon maaf, tak berlaku ya. Langsung di blacklist langsung, jangan lebih itu. Itu yang panjang. Boleh pilih ya. Pilih saja. Baik, ayat dari Al-Quran ya. Al-Fatihah itu begitu rumus tadi ya. Ada panjang setiapnya kan di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti menjadi Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Menjadi Amin. Kan dimatikan tuh. Ar-Rahmanirrahim. Ini menjadi Rahim. Malik Yawmiddin menjadi Din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai lebarin berlaku dari rumus ini. Ada panjang, kemudian ada huruf yang dimatikan. Maka berlakulah di Al-Fatihah itu sejak Bismillah sampai Amin. Ya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Tapi dengan catatan, ini percatatannya. Kalau dari awal ayat bacanya 2 harokat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 2 semuanya ke bawah. Konsisten 2-2. Kalau 6 ke bawah. Mau 4 ke bawah. Tidak boleh kadensu. Apa kadensu ya? Kalamat dan surang. Tidak boleh ya? Harus tidak boleh. Pertama 2 nih. Yang keduanya dibuat 4. Ketiganya kayaknya lama. Dia panjang sampai banyak. Tidak bisa. Ini istiqomah namanya. Istiqomah dalam mat yang begini. Jadi kalau yang cocok untuk tarawih, pakai yang 2 ini ya. Tarawih itu biasanya imam pakai yang 2-2 tuh. Kalau imamnya mengerti. Tapi kalau tidak ngerti, ini juga panjang lah. Ini kalau surang jamaah aku belakang. Ini. Itu ya. Kalau untuk yang 6 ini biasanya sholat yang 2 rakaat boleh. Subuh. Wajib lah, boleh wajib itu boleh. Tapi kalau tarawih yang 8 rakaat itu kita tidak memperhatikan pertimbangan karena umat kita belum terlalu kuat imannya.
Aduh, gue saya dengan 8 kok agak tambah ya, saya agak salaman ya. Boleh mengurut mah. Panjang mana imam aja. Iya. Begitu baru kita. Kualitas iman kita masih sampai situ, Bro. Tapi ada juga sebagian yang sudah mulai bagus imannya, dia mencari yang lebih panjang, yang lebih lama. Boleh memilih. Tapi iman mesti bijaksana untuk memilih ini. Jamaah belum ada yang kuat, maka ambil pendek-pendekkan, bacanya baguskan, ringkaskan, dan pokoknya bijaksana lah imam dalam ini. Itu yang pertama ya, panjang 2, 4 atau 6. Boleh memilih. Tapi kalau ingin kita ambil mana rasanya yang ingin ambil, tidak panjang, tidak pendek, kita ambil dalil khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan pertengahan, ambil yang ampe salah. Ampe itu. Boleh. Itu dalilnya kalau ambil yang ampe saja ya, pertengahan. Itu yang pertama. Yang kedua lagi ya, li'ila fi Quraisyin, berlaku juga untuk yang seperti ini. Quraisyin, mata panjangnya 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Quraisyin menjadi Quraisy 2, Quraisy 4, Quraisy. Walaupun ini tidak seperti mat, tapi dia berlaku seperti mat ya. Kita hapus ini dulu. Kalau tadi ada alif, ada ya, ada waw dengan pasangannya masing-masing. Alif pasangannya beratas, ya pasangannya bawah, waw pasangannya depan. Sekarang dibedakan. Ada dua huruf, kita ambil ya dan waw mati, tapi barisnya tidak pasangannya. Barisnya atas keduanya, atas. Ya, atas bertemu ya mati, atas bertemu ya mati. Kalau ini kan sesuai pasangannya nih, ya bertemu ya dengan sebelumnya bawah, waw sebelumnya depan. Kalau ini atas bertemu ya, atas bertemu waw. Contoh, ada tadi Quraisyin. Ada huruf atas bertemu dengan ya dan syah. Ini Rai. Karena ada huruf yang dimatikan juga, dia sama berlaku untuk ini sama ya. Quraisyin menjadi Quraisy, boleh panjang 2, 4, 6 juga. Ini juga lagi, satu lagi. Ada kata-kata dalam, boleh diambil yang Naomi. Naomi ini berapa banyaknya? Sama kayak ini. Ada huruf yang dimatikan. Naum bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kalau ingin disamakan dengan ilmu tajwid, azan subuh itu kalau ingin disamakan dengan azan tajwid, maka as-salatu khairun minan naum. Berapa boleh 6 ya? Samakan sama yang tadi. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ini. Bahkan kalau tak ingin merujuk tajwid pun boleh, karena dia azan, dah buka Quran. Boleh dipendekkan. As-salatu khairun minan naum. Pendek, boleh. Ambil 2. As-salatu khairun minan naum. 2 boleh. 4. As-salatu khairun minan naum. Boleh. 6 boleh. As-salatu khairun minan naum. Boleh. 8, 10 boleh. 20 boleh. Boleh. Ini azan. Bukan Al-Quran. Tapi kalau Quran langsung tertunduk kepada ilmu tajwid, tidak boleh langgar ya. Maka jangan matiin kalau ada garaiku. Di beberapa tempat ini ada pula yang kita di garaiku. Kau jangan pelamukan kau. Patu kuati lalu kalau kau dilamukan sama lalu orang dia. Itu dalilnya tidak masuk. Jangan dilamukan untuk kan sholat lebih baik daripada tidur. Kalau dilamukan sholat lebih baik daripada tidur. Kalau dilamukan nampu yang aja. Sama lalu orang dia. Itu alasannya tidak masuk akal. Kalau ingin wujud tajwid, pendek pun tidak masalah karena bukan ilmu tajwid. Kalau ingin samakan tajwid, itu dia boleh 2, boleh 4, boleh 6. Itu ya kalau naum ini. Kalau yang sudah pulang dari Mekah itu berapa kedengarannya? Saya pernah dengar enggak? Coba dengar. Kalau di Mekah itu biasanya dipendekkan saja. Salatu khairun minan naum. Singkat aja. Tak ada masalah. Naum boleh lah makannya, sama dengan tadi. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kita baca sama-sama, cukup yang ambil 4 saja, 4 pertengahan. Li'ilafi Quraisy. 2, 3. Baik. 1, itu kalau ada panjangnya. Maka dimatikan terakhir, maka dia bisa menjadi 2, 4, 6 yang pertama. Yang kedua lagi, berbeda lagi nih. Diwakafkan atau berhenti
dengan menukar tanwin fathah. Tanwin fathah itu artinya bas dua deteh. Menjadi satu baris yang dipanjangkan. Contoh, innallaha kana aliman hakiman. Itu aslinya. Kalau berhenti di man itu, buang satu barisnya, maka dia kembali seperti asalnya, panjang asal, 2 harokat saja ya. Innallaha kana aliman hakima. 2 saja. Tidak 4, tidak 6. Kenapa tidak ada 2, 4, 6-nya? Karena tidak ada huruf yang dimatikan. Hanya buang baris 1 saja. Nah itu. Maka tidak ada cerita dipanjangkan 4 ya. Sama tuh kasusnya seperti waladiyati dhabhan menjadi dhabha. Nah ini. Kalau imamnya paham tuh dia akan bikin 2 saja. Tidak dibikin lama-lama. Waladiyati dhabha. Salah itu. Tidak ada yang menyebabkan dia harus panjangkan lebih dari 2. Ya cuma 2 dibuang baris saja. Nah, yang seperti itu dah. Yang pokoknya yang 2 ini kalau berhenti kita, maka jadikan 2 rakaat saja. Buang baris 1. Nah. Dibaca 2 tidak boleh. Innallaha kana aliman hakiman. Nah, tidak boleh juga dibaca 2. Kalau berhenti, aturannya buang 1 barisnya. Gitu ya. Kecuali ya ini hanya berlaku untuk baris atas saja, tidak berlaku untuk baris bawah dan baris depan. Ini perlu juga disampaikan. Berikutnya sado yang baris 2 ya, panjangkan 2 rakaat. Ya. Contoh, innallaha kana aliman hakiman tadi. Ada kata hakiman. Ada ayat di sini, terserah ayat berapa. Satu lagi ada katanya hakimin. Satu lagi hakimun. Nah, ini berbeda nih perlakuannya, tidak sama dia. Ya, jangan nanti dibedakan hanya 1 dibuang, ini juga dibuang 1, ini dibuang 1. Hakimah, kan tadi itu hakiman. Innallaha kana aliman hakimah. Kita berhenti. Tulis kok. Hakimi. Ini hakimu, tidak berlaku untuk yang 2, 3. Ya, karena di sini tidak ada panjang. Ya kan min tadi nih, min. Tidak ada tanda panjang di ini. Di min juga tidak ada panjang. Ini kenapa dibuang 1? Ini yang membuat dia menjadi panjang ya. Ada alif ini, ada alif setelahnya. Maka kita buang 1 saja. Maka berlaku innallaha kana aliman hakima, 2 harokat. Ini tak ada alifnya, tak ada ya-nya, ini tak ada wawnya, maka bisa dimatikan saja. Hakim sama hakim. Ini nah ini hanya berlaku untuk baris atas saja. Semua yang baris atas dibuang 1. Semua yang baris atas buang 1, panjangkan 2 harokat. 2 harokat saja, tak boleh lebih, tak 4, tak ada 6. 2 saja. Ya, begitu semua ya, semua. Aduum mubina, gitulah kira-kira. Ini untuk yang pindah kedua. Sama-sama kita baca yang sudah jadi saja. Innallaha kana aliman hakima. 2, 3. Selesai. Berlaku juga untuk semua huruf seperti tadi, berlaku untuk seluruh huruf hijaiyah yang berada di akhir ayat atau di akhir kita berhenti yang ada di baris 2. Walaupun tidak ada alifnya, hanya 1 ya yang tidak punya alif di belakangnya, yaitu hamzah. Jadi wasana yang kedua ini contoh pena kedua, wasana binaan itu kan an saja, tidak ada alifnya, tapi dia berlaku seperti tadi. Buang 1 barisnya, panjangkan a-nya. Tetap dipanjangkannya, bina tetap dipanjangkan. Sama perlakunya untuk seluruh huruf hijaiyah. Berlaku ya. Atau yang sebelahnya tadi wasana bina. Kita rujuk sebentar ya. Ayah buka sebentar halaman membuktikan bahwa semua huruf hijaiyah itu punya alif di belakang ketika baris 2, cuman hamzah yang tidak ada. Ayah buka atau bunda buka halaman ini sebentar, ada halaman 44 sebentar. Membuktikan semua huruf hijaiyah itu punya alif tapi hamzah yang tidak. Halaman 44, lihat huruf keduanya.
ba, ban, ta, tan, sa, san, ja, jan, ha, han, ho, hon, da, dan, sampai ya, yan. Huruf keduanya pasti yang pakai dua baris dua pasti ada alifnya kan? Nampak ya? Halaman 44. Ya. Boleh cari dulu sebentar. Huruf keduanya saja. Yang baris dua saja. Nampak ya? Dapat ya? Belum, sekali lagi. Itu. Ada ban. Cuma hamzah saja yang tidak punya alif. A, an. Bedakan dengan lainnya. Ada ba, ban, ta, tan, sa, san, ja, jan. Semua huruf yang nomor 2 yang bagian 2-nya itu pakai alif semua. Hamzahnya enggak. Hamzah di bawah, hamzah di atas pertama itu a, an, tidak ada alif. Dia ada alifnya itu, tapi tidak tulis. Nah, itu bukti alifnya ada dan ketika mati pun dia panjang juga 2 rakaat. Kembali tadi ke yang tadi ya. Lagi-lagi ke halaman tadi. Halaman 74 tadi. 74 tadi. Sudah 2 pena nih. 2 pena. Kita cukup dulu kita teori jamaah ini dulu. Kemudian baris pena ketiga. Ta marbutoh. Ta marbutoh itu ta yang H yang ada titik di atasnya. Aslinya dia huruf H itu ada titik 2 di atasnya. Itu kalau berhenti dia menjadi H dia itu. Menjadi H. Contoh, idza waqa'atil waqi'atu. Berhenti di situ. Maka menjadi idza waqa'atil waqi'ah. Lagi waqi'at, enggak boleh waqi'at, tapi waqi'ah. Hanya untuk ta marbutoh atau H yang ada titiknya di atas, titik 2 di atas. Itu namanya ta marbutoh namanya. Ta marbutoh ya. Al-qari'at menjadi al-qari'atu menjadi al-qari'ah. Itu biasanya. Kalau berhenti di ta marbutoh itu jadi H dia. Pena terakhir. Itu saja la raiba fi sama itu. La raiba fi itu sama dengan yang pertama tadi. Panjangkan bisa 2, 4 atau 6. Karena fi itu panjang dulu bertemu dengan huruf yang dimatikan. Fi bisa 2, 4, 6. Yang terakhir, ini juga hati-hati. Min syarri ma khalaqa. Kalau kita berhenti di khalaqa itu, matikan saja huruf terakhirnya tanpa dipanjangkan. Min syarri ma khalaqa. Kenapa tak boleh dipanjangkan khola itu ya? Tak ada panjang di situ, tidak ada alif di situ. Itu perlu juga tuh. Tidak semua juga yang di akhir itu dipanjangkan. Selama ada panjang dipanjangkan. Tapi tidak ada panjang tak boleh dipanjangkan. Min syarri ma khalaqa. Gitu saja ya. Bukan min syarri ma khalaqa. Juga tak boleh itu. Inna a'tainakal kautsar. Tak boleh. Itu pendek itu. Kal kautsar. Yang terakhir, innal insana lafi khusrin. Matikan rimnya, buang barisnya. Menjadi ini bagi banyak masalah ya. Ada khusrin, batinya sinnya dapat, orangnya masih dapat juga. Tak boleh hilang salah satunya. Innal insana lafi khusr. Ini paling banyak nih ya. Mohon maaf. Para khatib kita nih baca wal asri wal as. Innal insana lafi khusr. Baca saya semua enggak baca loh. Itu sama dengan buang lo namanya itu. Wal as. Syarahnya wal asri menjadi wal asr. Baca juga asar matinya, baca roh matinya wal asr. Tak boleh wal as. Satu kesalahan pertamanya menghilangkan huruf wal as atau menggambarkan bagi baris wal asri. Juga enggak boleh juga. Dimatikan ya. Ayat keduanya innal insana lafi khusr. Khusr bacanya. Khusr, bukan khus atau khusr enggak boleh. Kebanyakan yang mati-matikan akhir itu. Ya, jadi juga itu seperti enggak itu, seperti. Khusr. Kalau roh ini ada tebal dan tipis nanti ya. Nanti kita bahas. Khusr atau khusr nanti kita bahas. Jelas dia dihidupkan dulu ya. Khusr. Sekarang boleh baca kesal dulu. Innal insana lafi khusr. Sama dengan yang sering dibaca itu ketika sholat witir. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nggak boleh qad aja, qad. Orangnya hilang pula. Nggak boleh hilang. Qadar. Gitu ya. Itu untuk roh. Wal fajri menjadi wal fajar. Wal fajar.
Bukan wal fajr ya, wal fajr. Bahas masih didengarkan huruf roknya. Itu ya. Ini aturan ya. Kami sebelum dulu ketika pertama dapat ilmu kami tak berani baca surah Al-Asr, wal Asri, tak berani baca surah Al-Qadar, tak berani baca surah Al-Fajr. Setelah tahu yang seperti ini. Tapi dulu kami bacanya wal asr innal insana lafi khusr. Hilang saja huruf kamu. Bacaan panca huruf. Itu gali kesalahannya itu. Sampai berat itu ya. Kesalahan yang tidak boleh dikerjakan, haram hukumnya. Menghilangkan huruf. Yang dibaca juga. Itu. Ini dulu ya. Semoga dengan banyaknya penjelasan hari ini agak cik nak masuk ke balo. Agak 2 ke 3 sampai insya-Allah. Ya. Tidak boleh masuk ke balo nak air. Duduk sekolah tapi balo mah. Ya. Iya. Tapi insya-Allah kami yakin setidaknya banyaknya masuk ya. Masuk itu. Yang terakhir mungkin praktiknya agak berat. Praktiknya agak berat ini. Praktik yang terakhir ini. Mudah-mudahan Allah berkenan menitipkan sedikit ilmu itu kepada kita. Dan diberikan bacaan yang mulai beransur-ansur bertukar dari yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Setidaknya nanti ya Allah, nanti walau lambat lamun nanti kita Allah jemput ya. Ya Allah, berkah Quran masukkanlah kami surga ya Allah. Dulu kami yang ngaji sama walaupun sebentar kami tidak ngaji ya Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan. Ayo masuk ya Allah. Itu kan Allah masuk nanti. Amin ya rabbal alamin. Boleh dah? Halaman sebelahnya yang pertama aja. Baik. Halaman sebelah alat 75. Bahas pertama dah? Iya, pertama. Baik. Ayyut roka sudan itu sudan ya. Itu mesti dibaca dengan cara sudah saja. Sudah, bukan sudah, tapi sudah. Ya, sedikit. Agak ada waktu. 2 menit lamanya. Ya, baik. Yang menghilangkan keraguan ayah mah. Untuk kita semua lah. Ya. Ya, ada sudan ya. Ya, boleh ada sudan. Makanya di Al-Quran Madinah itu ini huruf tidak diberi tanda, tak diberi titik. Kalau diberi titik, siapa ini? Sudah pasti ya. Makanya tak diberi titik, dia bisa berdua wujud. Itu di ayat dari bahasa Arab itu ya. Ya ini 2 wujud. Dia bisa berlaku menjadi alif, bisa jadi ya. Tergantung baris sebelumnya. Kalau baris sebelumnya bawah, dipastikan ini ya. Kalau baris sebelumnya ini huruf atas, dipastikan dia alif yang berwujud ya. Makanya cara bacanya sudah menjadi sudah. Sama dengan seandainya kalau kita buat persamaannya ada sudan, sama seperti ini. Hilangkan 1, panjangkan 2 harokat. Juga sama sudah. Ini alif yang berwujud alif. Ini alif yang berwujud ya, makanya tidak diberi titik, tidak diberi baris. Itu dalam kaidah bahasa Arab nanti ya. Kalau bertitik jadi di sini sudah jadinya. Makanya sengaja tidak dibuat titik di sini agar dia dibilang ya. Kenapa begitu Ustaz? Begini pula kaidah bahasa Arab. Begitu pula unitnya alif bisa berwujud ya. Gitu. Kalau terangkan lebih dalam ini ya. Tapi itu sementara itu bacanya sudah menjadi tak boleh dibaca ayyut roka sudah, tak boleh sudah. Tapi sudah. Panjangkan 2 rokat sudah 2. Itu dah. Alhamdulillah. Ya baik. Itu dulu hari ini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.